maksimalkan waktu yang tersisa dengan amal saleh. Demi Allah teman-teman, tidak ada waktu. Kita tidak ada waktu. Jangan selalu merasa masih banyak waktu lowong. Saya masih muda, saya belum sakit. Ini kelalaian. Kita tidak ada waktu lagi. Kalaupun kita masih hidup sekarang, 40 tahun ke depan, iya kalau kita isi semua dengan amal soleh. Mungkin dengan kelalaian. Atau mungkin bahkan umur kita tinggal sehari, bukan 40 tahun. Kita harus menyadari umur yang sudah kita lalui, seperti saya sekarang di 48 tahun misalnya. Inilah umur yang sudah saya lalui. Kedepannya saya tidak tahu umur saya berapa. Apakah sisa sehari, setahun, ya, 5 tahun, tidak tahu. Tapi yang sebenarnya yang sudah kita lalui, ke depan ini bisa sama, bisa lebih atau bahkan bisa lebih sedikit. Tapi secara teori agama, kata Nabi SAW, umur umatku hanya 60 sampai 70. Sangat sedikit yang melalui itu. Berarti kita sudah mendekati peringatan-peringatan yang disampaikan oleh Nabi SAW. Jangan terus lalai. Di saat ada kesempatan beramal soleh, jangan disia-siakan. Ingat selalu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah." Hati-hatilah kalian, kata Allah. Ini firman turun dari 1400 tahun yang lalu untuk orang-orang beriman. Hati-hatilah kalian, jelihlah kalian, perhatikan baik-baik hari di mana kalian dikembalikan kepada Allah. Maksudnya, kalau yang sudah beramal soleh, dia akan tetap menyesal kalau ada yang kurang. Kalau yang tidak beramal soleh, itu akan menyesal selamanya karena tidak bisa lagi memperbaikinya. Hati-hati dengan hari itu, karena semua orang pasti akan menuju ke sana. Jadi tidak boleh kita lalai. Semua orang akan melalui proses mati dan akhirnya dia kembali kepada Tuhannya. Dan faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Siapa yang berbuat seperti biji sawi dari kebaikan, dia akan diperlihatkan dan dibalas. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Siapa yang berbuat seperti biji sawi dari keburukan juga akan dia lihat dan akan dihukum. Dari sisi lain, hindari semua kesalahan dan dosa. Dosa ini ya bibit ataupun bisa kita bahasakan penghancur ya utama dari semua fasilitas yang Allah kasih. Kalau saya gambarkan dosa itu ibarat seperti kita memiliki satu gentong atau satu bejana besar susu, lalu ini adalah kebaikan, lalu didatangkan satu tetes racun saja. Sudah cukup merusak semua susu itu. Itulah dosa. Kadang-kadang kita memiliki banyak sekali kebaikan. Kita sudah berumah tangga, sudah punya anak, sudah punya pekerjaan. Rusak semua hanya dengan satu dosa kecil. Ingat ikhwah dan akhwat sekalian. Allah itu memang Ghafurur Rahim. Allah maha pengampun dan maha pengasih. Iya, bagi siapa? Bagi hambanya yang mau kembali kepadanya. Bagi hambanya yang mau patuh dan taat. Tapi bagi hamba yang terus dalam dosanya, Allahu syadidul iqab. Allah berat sekali siksaannya. Sebagaimana Allah itu sangat rahim, sangat penyayang. Kita kalau buat satu kebaikan, Allah balas 10 kali lipat. Allah berikan kita banyak sekali fasilitas dengan sedikit ibadah. Tapi juga kalau kita buat dosa, hukuman Allah bisa lebih berat daripada perbuatan kita. Mungkin dengan sekali orang berzina, Allah buat dia sumpek dan sedih 1 bulan. Padahal cuma mungkin 1 jam dia melakukannya. Atau mungkin bahkan lebih banyak daripada itu. Mungkin dia memanipulasi data dengan uang 1 juta rupiah. Tapi Allah buat dia terkena penyakit dan permasalahan yang dia harus keluarkan uang 100 atau 1 miliar, 100 juta atau 1 miliar. Hanya untuk menutupi kesalahan dia yang 1 juta. Jadi hukuman bisa lebih berat daripada perbuatan kita. Oleh karena itu tidak usah buat dosa untuk apa. Orang yang selamat dari dosa dan sibuk dengan amal soleh, dadanya lapang. Pikirannya cemerlang. Hidupnya tenang. Walaupun rumahnya biasa. Walaupun kondisi ekonominya biasa. Coba praktikin. Tapi kalau orang berbuat dosa, biar rumahnya mewah, hartanya melimpah, tidak ada ketenangan. Selalu gelisah, gundah gelisah, tidak ada titik temu dan tidak ada solusi dari permasalahan. Karena dia selalu dengan dosanya. Dan ini pun memang masih bentuk kasih sayang Allah kepada dia, karena dengan dia diperingatkan seperti ini, dia tidak kena hukuman yang berat nanti pada hari kiamat. Oleh karena itu teman-teman sekalian, di saat Allah masih berikan kesempatan amal soleh, jangan sia-siakan. Di saat datang kesempatan dosa, tinggalkan. Sabar, jangan nikmati itu dosa. Karena dosa itu dimulai dengan kekhawatiran, diakhiri dengan penyesalan. Jadi fahami baik-baik poin ini, peringatan buat diri saya dan